Mahfud MD wanti-wanti upaya Jokowi menunda peralihan jabatan presiden. Apakah pelantikan Prabowo akan ditunda? Raja Jawa bakal tetap menjabat? Mahfud MD bongkar ini ya. Aktor yang menjadi makelar politik di dalam pilkada ini adalah Presiden Joko Widodo. Raja Jawa Gadungan. Kim adalah Mulyono, Pramono Anung adalah Jokowi. Jadi Mulyono dengan Jokowi yang berantem. Presiden Jokowi bisa dipilih kembali. Tinggal dia merekayasa MPR. Kemudian kan berarti kalau kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 DPD bubar, kan ini masa peralihan, dibubarkan nggak ada masalah. Kemudian akan dibuat tambahan utusan daerah dan golongan yang bisa dikendalikan oleh presiden. Maka utusan daerah dan golongan ini akan melebur ke dalam MPR dan kemudian akan memilih presiden dan wakil presiden sebagaimana sebelum reformasi konstitusi. Meskipun kemungkinannya tidak besar, masyarakat harus hati-hati juga mengukur ini. Yang penting menurut saya sudah ada kesadaran itu, dan Pak Jokowi ya kita antar berhenti. Itu jangan sampai dalam waktu pendek itu dengan alasan rakyat kok ribut terus lalu misalnya mengeluarkan hukum darurat dengan dekret, ya kan? Peralihan pemerintahan ditunda karena rakyat ribut, itu bisa saja Mas. Sebagai disandra oleh Raja Jawa itu, atau disandra oleh sistem oligarki, kan semua itu menuntun kita untuk mulai berpikir secara lebih akademis, lebih etis, lebih radikal untuk memungkinkan kita menemukan apa sebetulnya hakikat berpolitik. Jadi kalau kita bikin refleksi hanya berbasis pada keadaan Indonesia, tentu dengan mudah kita terangkan bahwa Indonesia punya kultur yang ajaib. Ada demokrasi tapi dikendalikan. Itu yang kita sebut sebagai illiberal democracy dalam teori misalnya tuh. Bahwa ada memang institusi demokrasi tetapi tidak ada etika di dalam politik demokrasi. Jadi kawanan Mahfud MD mewanti-wanti masyarakat untuk tidak lengah, khususnya terhadap upaya menunda peralihan kepemimpinan negara dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Raja nipunya bilang saya nyaman di Golkar. Ratu bohongnya mengatakan hubungan kami dengan Jokowi sudah tidak akur, retak. Padahal faktanya tidak. Gibran hari ini semakin kuat didesak untuk dipenjarakan karena diduga terlibat dalam kasus skandal kejahatan korupsi. Diminta untuk tidak dilantik. Pak Jokowi ingin mempertahankan kekuasaan sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti, ujar Mahfud dikutip RMOL Sabtu. Dia memaparkan pertama kali Jokowi melakukan rencana perpanjangan masa jabatannya menjadi 3 periode terjadi pada Maret 2022 yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia APDESI dan beberapa menteri ya. Jilid 2. Kalau reformasi jilid 2 yang terjadi, tidak saja pelantikan Prabowo digagalkan, tetapi bahkan Jokowi sendiri bisa langsung jatuh. Ini yang kemudian dihindarkan. Nah, melihat fenomena ini, dua kemungkinan ini, apakah kondisi darurat ataukah kemudian reformasi jilid 2, ini pasti tidak menguntungkan Prabowo Subianto. Bapak Azwar Anas tadi menyampaikan salam dari Ibu Megawati. Benar kan? Kader yang agak tertib sedikit. Ini ada Bapak Presiden di depan kita ini. Ada pesan sampaikan Bu Mega. Tidak, salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan dia menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Saya ya, spektrum Presiden Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan itu lebar banget. Mulai dari protection ya, kekhawatiran diproses, sampai kemudian kenikmatan jabatan yang dia tidak mau tinggalkan karena usianya masih muda. politik adalah peralatan untuk menghasilkan keadilan. Jadi keadilan itu tidak boleh dihambat. Nah, kalau dihambat melalui pelembagaan politik, orang menganggap ya buat apa ada partai politik kalau kompetisi itu pada akhirnya dikendalikan terus sekedar dibagi-bagi sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan melalui algoritma kekuasaan. Dari Bu Mega untuk Pak Prabowo. Beliau tadi menyampaikan, kemarin saya sebelum berangkat, Ibu menyampaikan salam
jawab dong. Ya, jadi ketika kemarin ada undangan, kami lapor kepada beliau sebagai menteri, kami diundang oleh Pak Prabowo dan kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Saya ingin mengatakan bahwa keinginan untuk memperpanjang masa jabatan itu bukan omong kosong. Itu sesuatu yang sudah diupayakan, sudah dilakukan. Ya. Bahkan saya mendengar dari seseorang yang berada di lingkar kekuasaan istana, itu dia panggil juga ahli-ahli hukum.